ibu di sampingnya bercerita dengar-dengaran. Ayo si Nadia, kemudian Niko ambil temannya ya. Bagaimana proses kita disebut menjadi generasi Kristus ya, itu harus terus kita perkatakan ya, kita harus sadari terus menerus. Silakan. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kita semua. Amin. Siapa yang diberkati? Kemarin siapa yang diberkati? Saya. Ya. Diberkati oleh karena Tuhan yang menaruhkan sesuatu di hati kita. Amin. Firman-Nya yang Tuhan taruhkan di dalam kita. Yang lebih dahsyat lagi, Roh Allah ya menghinggapi kita untuk mewujudkan, mensukseskan firman-Nya di dalam kita. Amin. Amin. Semalam disampaikan kepada kita bahwa bumi ini Kristus datang. Amin. Untuk itu pemulihan itu lewat gerejanya.
Amin. Karena ada orang-orang yang percaya kepada Dia, yang mengerti tujuan hidupnya. Amin. Amin. Seperti apa yang dikatakan kepada Abraham, bahwa lewat keturunanmu lah. Amin. Keturunan Abraham. Keturunannya itu siapa? Yaitu Kristus. Katanya bangsa-bangsa diberkati. Amin. Dan Kristus itu dikatakan bukan hanya Yesus melahirkan Kristus. Siapa itu Kristus? Yaitu gerejanya, engkau dan saya. Amin Bapak Ibu. Firman itu harus menggairahkan. Amin. Firman yang datang dari surga itu tidak membuat kita tertekan. Itu tidak memenangkan kita. Itu tidak akan membuat kita memiliki beban yang berat atau menghasilkan ketakutan bagi kita. Tetapi firman yang datang dari surga itu memberikan sesuatu kegairahan, kekuatan. Semakin kita masuk ke dalamnya, semakin kita melihat kekuatan, semakin kita melihat kedahsyatan Tuhan itu ada di dalam kita. Oleh karena itu, jangan mau hanya di pinggir, jangan mau hanya melihat dari luar. Amin. Jangan mau hanya melihat dari luar. Amin. Tapi masuk ke dalamnya. Amin. Kemarin kami sharing-sharing. Iya, ada satu yang berbeda. Oh, di sini lebih meriah. Di sini firman itu diperkatakan. Firman itu disuarakan. Karena itu bedanya. Saya bilang, ya, saya pinjam kesaksiannya semalam ya Faisal. Tapi saya bilang, coba semalam kita masuk ke dalam ruangan ini, aula ini, bisa nggak ceritakan apa aja yang ada di sana? Oh ya, ada kursi merah, ada laptop, ada ini semacam. Bisa kan kamu ceritakan? Saya bilang gitu. Tapi coba sekarang saya bilang, ceritakan dulu apa yang ada di dalam kamar saya. Saya bilang, apa yang ada di kantor kami ada, bisa nggak kamu ceritakan? Saya bilang gitu. Ya nggak bisa lah, orang saya nggak pernah masuk ke dalam. Itulah bedanya. Jadi apa yang terjadi, apa yang kita dengar, apa yang kita perkatakan, apa yang kita suarakan, kenapa kita bisa suarakan, kita bisa ceritakan dengan penuh gairah ya, dengan roh yang menyala-nyala. Karena kita tidak lagi melihat dari luar saja. Amin. Karena kita tidak bisa menceritakan sesuatu yang di dalam, yang kita tidak pernah masuk ke dalamnya. Firman-Nya disampaikan, kita tidak lagi hanya melihat dari luar. Tapi ini waktunya kita masuk di dalamnya. Karena di dalam Kristus, di dalam roh, dan kita adalah roh itu sendiri. Amin. Sehingga kita bisa merasakan, kita bisa mengukur, kita bisa menjamah, kita tinggal di dalamnya, kita hidup di dalamnya, sehingga kita bisa mengalaminya, kita bisa menceritakannya. Dahsyatan dan kehebatan dari firman itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan mau hanya melihat dari luar. Dalam roh itu, maka kita generasi Kristus. Firman kehidupan roh itu, kita tidak bisa mengalaminya sendiri. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Tetapi itu diberikan kepada gerejanya. Gerejanya tidak satu orang. Amin. Diberikan kepada rumahnya. Amin. Karena di dalam rumahlah semua fasilitas yang kita butuhkan lengkap itu ada di dalam rumah. Amin. Kita boleh tinggal di hotel, tetapi semua fasilitas yang kita butuhkan untuk kita bertumbuh, untuk boleh kita hidup dengan nyaman, itu tidak ada di hotel. Amen. Tetapi di rumahlah semua yang kita butuhkan untuk boleh kita bertumbuh menjadi generasi Kristus, menjadi seperti Kristus, ada di dalam rumahnya. Karena di hotel hanya ada manajer, ada direktur daripada hotel, tapi di rumah ada Bapak, ada Anak. Amin. Yang terutama adalah Roh Kudus tinggal di dalam rumahnya dengan segala kepenuhannya. Amin. Amin. Tidak bisa saja kita berjumpa dengan Tuhan, tapi di rumah rohani kita bisa mengalami Tuhan dengan semua dimensi-dimensi yang dimiliki oleh Allah, dengan dimensi-dimensi, dengan fasilitas-fasilitas yang ada di surga. Itu semua ada di dalam
sudah hebat. Mungkin sudah hebat, tapi ada kebenaran yang lebih hebat lagi yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ada yang lebih dahsyat lagi yang masih tersembunyi, yang terus harus kita cari, kita gali, kita terus. Maka Tuhan akan meningkatkan itu kepada orang-orang yang memiliki roh yang remuk, yang lemah lembut, yang mudah dibentuk, mudah diajar dan mau berubah. Amin. Yang ketiga, yaitu orang yang memiliki hatinya getar kepada firman-Nya. Amin. Yang menghormati firman-Nya. Kemarin sudah disampaikan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Generasi Kristus itu adalah Allah itu sendiri, yaitu firman-Nya yang menjadi manusia, dan kita keturunan daripada Allah itu sendiri. Amin. Dan apa yang disampaikan kemarin itu tidak berputus dengan apa yang kita bangun saat ini. Oleh karena itu pelajaran yang sudah kita pelajaran kemarin harus diulang-ulang lagi di rumah. Amin. Supaya Tuhan tambahkan apa yang sudah Tuhan taburkan, Tuhan tambahkan. Seperti puzzle, ya. Kalau kakinya semalam sudah dibangun, ini saatnya mungkin tangannya, tubuhnya, sehingga puzzle generasi Kristus itu semakin komplit. Amin. Sehingga jangan berpikir, jadi di tempat sana tidak ada Tuhan, ada Tuhan. Amin. Tapi Tuhan menyatakan dirinya lebih lagi. Tuhan singkapkan lebih lagi. Amin. Dan itu dikatakan kepada manusia. Jadi ada orang-orang hamba-hambanya yang memberikan hidupnya, yang mau mencari Tuhan, yang terus mau membangun hidupnya seperti apa yang difirmankannya. Makanya dikatakan percayalah kepada Allah, percayalah kepada orang yang diutus. Orang yang diutus oleh bukan simsalabim langsung pergi berbicara. Orang yang sudah dibentuk oleh Tuhan, orang yang sudah diproses dan dibentuk oleh firman dan oleh Roh-Nya. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Jadi hamba-hamba Tuhan yang berbicara di tempat ini itu bukan hanya asal berbicara, tapi kebenaran yang sudah mereka bangun itu sudah teruji. Amin. Bahkan sebelum mereka juga membangunnya, sudah ada Bapak rohani kami yang sudah membangunnya. Oleh karena itu mereka menyampaikan pola, karena mereka sendiri pun hidup di dalam pola tersebut. Amin. Jadi jangan ragu, jangan bimbang. Apa yang sudah disampaikan, kebenaran yang sudah disampaikan itu sudah terbangun di dalam hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Baik, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan roh kita, hati kita, pikiran kita juga. Bukan hanya roh, tapi pikiran kita, jiwa kita, imajinasi kita untuk fokus terhubung dengan Dia, mengenal Bapa adalah lewat roh. Oleh karena itu aktifkan roh, bangun roh lewat puji-pujian, penyembahan yang boleh kita naikkan kepada Tuhan. Itu sedang menggarala Bapa
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Apa yang sudah Kau kerjakan sempurna adanya bagi kami. Sampai Kau mengangkat kami menjadi dan membawa kami menjadi generasi Kristus ya Tuhan. Mewarisi apa yang ada pada hidupmu, mewarisi apa yang ada pada dirimu. Itu benih yang sama, itu juga kami miliki ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin Tuhan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas
dalam dimensi roh. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang datang di rumah Tuhan adalah roh yang menghidupkan. Terimalah understanding spirit, roh pengertian, roh kewahyuan, roh hikmat di dalam nama Yesus. Karena dengan roh yang diberi oleh Roh Kudus kepada kita hari ini, kita bisa memahami hal-hal yang ada di dalam kemuliaan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sehingga kita bisa memahami hal-hal yang berharga, hal-hal yang kudus yang berasal dari surga. Yesus berkata, jangan memberikan hal-hal yang kudus kepada anjing, dan jangan memberikan hal-hal yang berharga kepada babi, karena ketika kau melemparkannya, maka dia akan menginjak-injak lalu berbalik menyerang. Roh pengertian akan memberi kita pengertian hal-hal yang kudus yang berasal dari surga, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang kudus itu jadi hal-hal yang berharga demi nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus, Roh Kuduslah yang akan bekerja di dalam roh kita, sehingga perkataan-perkataan yang datang kepada kita hari ini, yaitu hal-hal yang kudus, itu menjadi hal-hal yang berharga, sehingga kita bisa menemukan harta yang terpendam, mutiara yang indah. Di dalam pencarian kita akan hal itu, kita menemukannya. Ketika kita menemukan itu, maka tidak ada lagi yang lebih berharga yang kita miliki selain daripada itu, sehingga orang-orang ini akan datang menjual segala miliknya, sehingga membeli itu, membeli harta yang terbentang, membeli mutiara yang indah itu, karena sekarang dia tahu bahwa perkataan yang datang kepada kita adalah roh yang menghidupkan. Di dalam nama Yesus Kristus, tidak ada bantahan, tidak ada pergumulan kepada perkataan yang datang kepada kita, tetapi kita menerimanya di dalam roh, menuntun kita kepada sungai yang tidak pernah. Demi nama Yesus Kristus, membawa kita kepada level yang baru, musim yang baru. Kita adalah generasi yang baru itu, generasi Kristus, generasi gereja yang merupakan generasi di mana musuh-musuh dan Yesus Kristus sebagai kepala gereja berada di bawah tumpuan kaki kita. Barulah dia datang setelah kita menyelesaikan tugas kita, barulah dia datang, sebab Kristus akan tertahan di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Ketika kebenaran ini datang kepada kita hari ini, maka dimensi kebenaran itu akan turun kepadamu. Roh dari kebenaran ini, yaitu Roh Kudus, akan turun kepadamu. Tuhan akan menggesermu kepada level yang baru, di dalam dimensi yang baru, sehingga dengan mudah kau bisa memahaminya, sehingga terbukalah di mana dimensi sumur-sumur yang baru kau bisa menggali, sehingga kau menemukan dimensi dari Rehoboth, sehingga kota yang baru akan terbangun. Kota yang baru akan terbangun, karena di mana ada sumur Rehoboth, maka demikianlah Yakub bisa membangun kota yang baru di sana. Demi nama Yesus Kristus, demi nama Yesus Kristus, terbangunlah di dalam dimensi itu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Dan diberitakan kepada kita, yaitu karya Kristus yang sudah selesai, ya, dimulai dari kekekalan sampai kepada kembali kepada kekekalan. Amin. Kita sudah belajar kemarin tentang proses di mana firman itu menjadi 9. Saya tambahannya tinggal saya ulang saja. Amin. Itulah rumah Tuhan. Amin. Pertama adalah firman,
dan sudah ada sejak sebelum dunia ini ada. Firman yang berasal dari surga, betul? Haleluya. Ini firman karena dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu juga adalah Allah. Kemudian kita juga sudah menerima bahwa firman itu telah menjadi daging, ya, menjadi manusia, berinkarnasi, bukan reinkarnasi, ya. Inkarnasi berarti menjelma. Kalau reinkarnasi itulah yang ajaran yang dari luar. Di kehidupan nanti katanya, tidak tahu apakah dia menjadi kucing atau menjadi apa. Kalau kita sudah tahu, kita nggak perlu reinkarnasi. Kita sudah mengalami firman, sudah berinkarnasi di dalam kita. Jadi sekarang kita adalah generasi Kristus. Amin. Firman yang telah menjadi daging. Artinya firman itu tidak di awang-awang, tapi sekarang nyata di dalam hidupmu. Haleluya. Jadi firman itu sekarang bisa dicam, bisa dilihat, bisa dikecap. Paulus bilang bahwa ketika aku memberitakan Injil, aku sendiri tidak ditolak. Kenapa? Orang bisa melihat, mengecap. Kenapa? Sekarang manifestasi Yesus, yaitu Kristus yang ada dalam kita, bisa dilihat orang. Artinya kita harus mengalami perubahan. Firman yang datang kepada kita untuk mengubah kita. Haleluya. Lupakan semua yang akan kita katakan hari-hari selanjutnya, karena kau tidak mengalami perubahan. Jangan datang ke sini hanya untuk menambah pengetahuan. Ya, ini bukan sekolah Alkitab. Ini training sekolah apostolik. Amin. Jadi kita akan dibawa kepada level yang baru, di musim yang baru. Kenapa? Karena kita sudah mulai Indonesia yang baru, kota yang baru, Indonesia yang baru. Untuk itu kita dibangun. Amin. Ketiga, bahwa proses dikatakan Yesus menjadi manusia biasa yang dikenal dengan namanya Yesus dari Nazaret. Haleluya. Dikenal identitasnya, Yesus berasal dari Nazaret karena dia mengalami yang namanya proses menjadi manusia. Jadi Yesus menjadi manusia itu mengalami prosesnya 33,5 tahun. Nah, dari sini kita akan belajar bagaimana proses itu terjadi. Jadi sebagaimana Yesus telah menjadi manusia, proses itu kita harus pelajari. Nah, artinya bisa kita lihat bahwa generasi Kristus itu dilahirkan oleh Yesus Kristus. Amin. Artinya generasi Kristus itu bapaknya adalah Yesus Kristus. Lalu kita harus sepakat di sini. Amin. Jadi sekarang generasi Kristus itu bukan lagi satu barang yang di awang-awang. Sudah jelas bahwa Yesus Kristus berbicara tentang Yesus manusia, firman telah menjadi daging. Tapi Kristus Yesus berbicara tentang generasi Kristus, yaitu gerejanya. Amin. Sekarang kita sudah tahu karena apa tugas pemulihan segala sesuatu dikerjakan melalui generasi Kristus, yaitu gerejanya. Sekarang kita harus bisa mengerti bahwa sebagaimana itu proses terjadi, itu juga adalah gambaran yang terjadi. Makanya kita mengalami proses namanya dibaptis. Ada 3 baptisan. Baptisan Yohanes adalah baptisan kepada orang yang bertobat. Baptisan Yesus Kristus itu adalah menerima yang namanya baptisan Roh Kudus. Ini jelas dulu. Nanti kan saya terangkan di sesi keempat. Tapi baptisan Kristus adalah membawa kita kepada level Kristus, sehingga kita menjadi generasi Kristus, sehingga di posisi Yesus telah menjadi Tuhan dan Kristus, di bawahnya kita kepada level itu. Jelas dulu di sini. Haleluya. Sehingga sekarang kamu mengerti, memang tidak semua orang Kristen dan orang percaya menjadi generasi Kristus, tapi mereka yang mengalami proses dibaptis di dalam baptisan Kristus lah yang akan disebut generasi Kristus. Haleluya. Jelas dulu di sini. Amin. Jadi proses itu adalah kamu yang akan mengetahui di dalam rohmu. Ketika Roh Kudus mengerjakan ini, barulah kamu tahu siapa itu generasi Kristus. Makanya generasi Kristus itu ditandai dengan bekerjanya roh iman. Apa roh iman?
roh iman, aku percaya, maka aku berkata-kata. Haleluya. Ada kesaksian di dalam rohmu. Tidak dari orang lain kamu ketahui itu, tapi di dalam rohmu. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalammu. Pastikan itu kamu alami, karena itu bukan pekerjaan manusia, tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Karena itu akan diberikan roh kesaksian, itu roh iman kepadamu, sehingga sekarang kamu akan mengerti, sekarang aku menjadi anak. Haleluya. Sehingga kita dan roh Kristus itu bersaksi bahwa saya adalah anak-anak Allah. Amin. Amin. Hebat ini. Nah sekarang roh Kristus itu akan membangun di dalam kita, yaitu generasi Kristus. Generasi Kristus berasal dari bapaknya, dan generasi Kristus adalah anaknya. Ya kan? Karena generasi Yesus melahirkan generasi Kristus. Berarti di dalam pembentukan itu ada proses Bapa dan anak terbangun. Makanya untuk melindungi Yesus yang lahir bukan dari benih Yusuf, maka Yesus dilindungi dengan ikat janji. Coba kita lihat dulu. Haleluya. Amin. Matius 1 ayat 19. Matius 1 ayat 19 sampai ayat 25. Saudara bersama dengan saya? Amin. Setelah ini nanti akan Pastor Kristo menyambung sampai makan siang. Ya, karena agenda Tuhan itu yang pasti. Oke? Agenda manusia masih bisa digeser, masih bisa diinterupsi, betul kan? Oke, cepat Matius 1. Cepat saya bilang terus supaya saya belum sampai. Haleluya. Matius 1 ayat 19. Kadang-kadang begitu, yang kita ucapkan sudah maju ke depan, kita masih di sini. Haleluya. Ya, tapi lebih berbahaya ya kalau orangnya sampai di sini, ya. Ada nggak salah. Udah kamu mengerti saya maksud. Oke, mari kita baca. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kemudian ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maka malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Sebentar, kalau Yusuf anak Daud, anak Abraham. Yesus anak Daud, anak Abraham. Kalau Yesus anak Daud, Yusuf anak Daud. Betul ya? Tidak disebut anak Abraham. Bukan saya bilang, tapi nanti kita bahas. Oke? Yusuf anak Daud, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi-nabi. Ingat semalam dalam Kisah Rasul 3, kita ada di dalam zaman ini untuk menggenapkan apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Yesus pun juga datang untuk menggenapkan apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Halo, sekarang juga Allah datang kepada namanya Yusuf bahwa kelahiran Yesus itu juga dalam rangka menggenapkan nubuatan nabi-nabi. Sama, dimensinya sama. Amin. Jadi ini bukan karena rekayasa manusia, tapi ini adalah rencana Tuhan, ketetapan Tuhan bagi kita. Haleluya. Kemudian katanya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel. Nama
bagian dari Mesias. Haleluya. Yang berarti Allah menyertai kita, Allah menyelamatkan kita. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya dan mengambil Maria menjadi istrinya. Dengarkan baik-baik. Artinya ketika generasi yang disebut nubuatan itu dilahirkan, dia harus tinggal di dalam rumah. Rumah rohani. Maka harus dibangun di dalam ikat janji untuk menyelamatkan generasi itu. Ingat, untuk menyelamatkan generasi itu Tuhan akan menempatkan dia di dalam rumah rohani. Haleluya. Haleluya. Sekarang rumah rohani Yesus itu ada di dalam rumah rohani Yusuf dan Maria. Karena apa? Karena Yesus tidak diperanakkan oleh Yusuf, tapi Maria mengandung dari Roh Kudus. Tapi untuk menyelamatkan benih itu, Tuhan menempatkan dia di dalam rumah rohani. Jadi rumah rohani Tuhan tetapkan untuk membawa kita, melindungi kita, untuk membangun Roh Kristus itu di dalam kita, sehingga kita bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan. Ayat 25, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mengerti? Saya akan mulai dari sini. Haleluya. Berarti generasi Kristus yang dilahirkan oleh Yesus ditempatkan di dalam rumah rohani. Di dalam rumah jasmani ada bapak, ada anak. Opung gimana? Itu bukan rumah. Karena sudah jelas dibilang ketika laki-laki menghabis seorang buah yang meninggalkan perahu itu udah lain. Ada satu perahu. Ya, walaupun seindah-indahnya rumah mertua indah, itu bukan di situ tempatnya. Amin. Karena apa? Karena rumah itu sudah menjadi satu tempat di antara mereka. Amin. Jadi kita bisa di sini di rumah rohani Tuhan tempatkan kita untuk mengamankan supaya generasi Kristus itu memiliki karakter Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi Yesus bertumbuh di dalam rumah rohani. Sampai berapa lama? Sampai 30 tahun. 30 tahun Yesus dibentuk di dalam rumah Yusuf. Apa buktinya dia dibentuk oleh Yusuf? Makanya dia disebut adalah anak Yusuf. Ayo kita lihat dulu disebut anak Yusuf. Di mana anak disebut anak Yusuf? Matius, Yohanes 1 ayat 45. Yohanes 1. Saya kasih dulu buktinya ya. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Mari kita bandingkan dengan Matius 1 ayat 16. Oke, mari kita bandingkan Matius 1 ayat 16. Apa katanya di situ? Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Tidak disebut anak Yusuf. Tetapi di dalam prosesnya di rumah rohani itu, akhirnya Yesus juga dibentuk selama 30 tahun menjadi anak Yusuf. Halo? Ya, menjadi anak Yusuf. Siapa yang melihatnya? Ya Natanael. Kenapa? Bahkan dikatakan Yesus itu anak tukang kayu. Jadi proses
pembentukan selama 30 tahun oleh Bapa rohani terjadi di dalam diri dia, Yesus yang sudah menjadi manusia. Halo? Jadi Yesus yang menjadi manusia juga mengalami prosesnya, yaitu tinggal dalam rumah rohani, sekarang dibentuk menjadi anak Yusuf. Jadi saya kasih dulu buktinya supaya kita bisa mengerti. Jadi dia dibentuk menjadi anak Yusuf. Kembali tadi ke Yohanes 1:45 tadi, kemudian dikatakan yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Jadi jelas dikatakan dalam Kisah Rasul 2, Yesus ini Kisah Rasul 2 itu Yesus dari Nazaret. Siapa yang membentuknya? Yesus. Berapa tahun? 30 tahun. Sebagai apa Yesus itu? Sebagai manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Berarti polanya juga dialami oleh Yesus sebagai manusia. Dia dibentuk di dalam rumah rohani yang dibangun di dalam ikat janji, sehingga itu melindungi dia. Setelah 30 tahun barulah proses dia mengalami menjadi anak Allah terjadi. Dia datang ke sungai Yordan, lalu datang kepada Yohanes. Yohanes bilang, aku tidak layak membaptis kau. Yesus bilang, lakukanlah demikian. Karena apa? Aku harus menggenapi apa yang sudah tertulis. Karena supaya kita yang sekarang ada di training apostolik yang di Mount Zion melihat pola itu juga kualami. Haleluya. Supaya apa? Supaya untuk masuk kepada generasi Kristus, dia harus masuk kepada proses yang namanya bukan lagi anak Yusuf, tapi ketika dia dibaptis, keluarlah dia dari air, lalu Roh Kudus dalam rupa burung merpati hingga kepada dia, lalu terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi proses dari secara di dalam hidup kita untuk membawa kita dalam proses rohani untuk menjadi anak Allah, untuk menjadi generasi Kristus, itu perlu hidup di dalam rumah rohani. Mengerti di sini? Mengerti di sini? Jadi tidak ada namanya generasi Kristus yang lahir itu liar, nggak ada yang independen. Pasti Tuhan posisikan, Tuhan tetapkan dia ada dalam rumah rohani. Nah, perhatikan caranya supaya lu bisa menemukan, karena ini bukan rekayasa dan pekerjaan manusia. Kau juga nggak bisa bilang, cok, aku di sini aja nggak bisa. Kau harus lihat. Pertama-tama harus lahir di dalam rohmu, roh iman itu ada kesaksian. Kamu adalah generasi Kristus, maka kamu menerima benih. Ingat, benih itu dilindungi di dalam rumah rohani. Begitu benih itu ada di dalam rahim Maria, Allah dan surga itu membuat kesepakatan menetapkan, Yusuf, kau harus melindungi bahwa anak itu harus lahir di dalam namanya rumah rohani, dan itu terlindungi. Amin. Yes. Haleluya. Nanti sampai di sini, saya tidak berusaha untuk meyakinkan kau, tapi Roh Kudus akan menolong. Amin. Haleluya. Karena demonstrasi Roh Kudus akan menolongmu hari ini. Oke, mari kita lihat dulu beberapa prinsip dalam Alkitab tentang pembapaan rohani. 1 Korintus 4 ayat 14. 1 Korintus 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Oke? Mari kita baca. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kekasih. Berarti kalau ada anak, berarti ada bapaknya. Berarti siapa yang sedang berbicara? Bapaknya kepada anaknya. Karena di sini ada namanya anakku. Oke? Ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, garis bawahi, beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Kemudian dikatakan, kamu tidak mempunyai banyak bapa, ya, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Haleluya. Artinya Paulus mengatakan bahwa kalau kamu adalah anak, ingat ada
beberapa hal harus kamu ketahui. Ada namanya pendidik atau coach, ya banyak itu. Tapi Paulus bilang hanya satu Bapa. Bukan saya mengajar, tapi ini prinsip di dalam Alkitab. Ya, jadi kamu harus mengerti bahwa akulah Bapakmu, ya, oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi ada proses Dia yang melahirkan anak-anak rohani itu di dalam mereka. Kenapa? Karena untuk membangun di dalam Kristus. Nah, untuk itu dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, 16, turutilah teladanku. Berarti ada orang yang akan berani mengatakan kepadamu, turutilah teladanku. Artinya di sini kata turuti teladanku, kalau di bahasa Inggrisnya bukan turutilah teladanku, tapi dikatakan be followers of me. Artinya jadilah pengikutku. Tahu followers kan? Subscribe. Dan subscribe, ya kan? Tapi mereka salah. Mereka berdiri jauh-jauh, hanya dapat keuntungan. Tapi dimaksud follower di sini sudah jelas. Ikuti perjalanan rohani itu. Harus mengerti dulu. Maka dikatakan di situ be followers of me. Jadilah pengikutku. Haleluya. Berarti Yesus sebagai manusia disebut Yesus dari Nazaret mengikuti Yusuf dan Maria. Polanya akan selalu ada di sini. Haleluya. Paulus juga berkata, kalau kamu ingin melihat, ikuti teladanku. Artinya ikuti saya. Oke. Yang kedua, kita lihat di situ Filipi 3 ayat 17. Filipi 3 ayat 17. Oke. Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanku. Dikatakan juga di situ, saudara-saudara, be followers together. Sekarang adalah jadilah pengikutku bersama-sama. Kenapa disebut bersama-sama? Karena sambil aku berjalan, katanya, aku mengikuti Kristus, tapi kamu juga bersama-sama mengikuti di dalam pola Kristus. Jadi ikuti itu bukan manusia, tetapi mengikuti pola yang sama, yaitu Kristus. Kita lihat dulu di 1 Korintus 11. Jadi berjalan bersama itu adalah seperti apa? 1 Korintus 11 ayat 1. Mari kita lihat. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi kamu harus tahu sekarang siapa yang kamu ikuti. Siapa mereka yang mengikuti pola Kristus. Halo. Jadi kita ikuti mereka yang membangun pola Kristus. Jadi bukan sembarang. Jangan nanti ikuti semua orang jatuh ke lubang. Kaborot. Akhirnya ngempar di situ, nggak bisa apa-apa. Kamu harus tahu siapa yang kamu ikuti. Jangan cinta buta. Jangan followers buta. Ikuti, ada rule-nya di situ. Siapa yang kita ikuti? Dia yang sudah menjadi pengikut Kristus. Haleluya. Artinya jelas bisa kita lihat dalam hidupnya ada pola Kristus. Dia juga menerima kebenaran. Dia adalah generasi Kristus dan dia juga sedang dibentuk di dalam pola Kristus. Jadi harus tahu siapa yang diikuti. Harus jelas. Haleluya. Ketika kamu tahu itu karena kamu sudah menerima kebenarannya. Ya, nggak mungkin kamu ikuti dia juga nggak yakin. Ikutlah saya juga nggak tahu kamu ikuti. Itu namanya supir tembak. Atau supir raun. Atau supir serap. Supirnya dia supir nggak tahu dia kemana. Ya, haleluya. Nggak bisa. Harus jelas. Siapa yang kau ikuti? Maka perlu kau tanya. Kemana kita ini? Dia harus tahu kemana dia bawa. Jangan ambigu, jangan bingung. Ya, maka
gitu. Ya ikut aja disebut cahaya mengalir. Mengalir yang mana? Tak kasih kurang-kurang itu. Tadi ya. Bahaya. Jelas. Kita harus mengikuti orang yang sudah yakin. Maka kau juga akan yakin mengikuti dia. Halo. Ini harus jelas ini. Jadi jangan ikuti orang yang dia juga bergumul. Untuk menang dia juga bergumul. Bagaimana kita ikuti dia? Jurusnya belum sempurna. Haleluya. Nggak bisa. Dia bisa mengajarkan jurus karena dia sudah puasa jurus itu. Dia sudah ada di situ. Hidup di situ. Haleluya. Makanya guru ketika nunggu nggak perlu tenaga kuat. Jatuh dia. Haleluya. Tapi murid nunggu harus sama hati dulu. Haleluya. Ya. Bagaimana kita mengikuti seseorang yang tidak yakin? Kalau kita ikuti pola Kristus sudah terbentuk di dalam dia. Perhatikanlah dia yang sudah hidup di dalam pola Kristus. Haleluya. Ikuti. Haleluya. Dia nggak tahu kemana pergi. Dia pun datang hanya jumpa sekali seminggu. Bahkan dia ngeri. Kau belum tahu di mana rumahnya. Kau belum pernah makan di rumahnya. Yang kau dengar itu hanya khotbahnya, tapi kau tidak diberi akses untuk melihat hidupnya. Itu namanya jajan. Jangan jajan. Harus makan dari bapakmu. Kalau kau jajan, kamu akan makan di rumah makan yang orang di sana adalah untung. Kau makan di rumah bapakmu sehat. Sehat orientasinya. Gak ada bensin di sana, gak macam-macam, ya kan? Jangan makan es, nggak bisa. Kamu makan di luar. Ya flu kamu, kenapa? Salah makan. Sehingga banyak hidupnya di dalam kekristenannya dia bergumul hanya karena salah makan. Dia makan bergumul lagi, lalu kuat lagi, salah makan lagi, sehingga sampai terakhir menceret terus. Kapan mengerjakan tujuan Allah? Tuntas pemulihan itu adalah kita dikembalikan kepada tujuan. Tujuan apa sekarang sebelumnya apa? Bukan bergumul dengan kehidupanmu, tapi kamu tahu apa yang kamu kerjakan. Apa menjadi tujuan Allah yang harus kamu kerjakan, sehingga kamu efektif di dalam tugas pemeliharaan. Haleluya. Haleluya. Dia tidak akan bergumul. Nah, saya menemukan ada namanya berbicara tentang prinsip. Tapi kita lihat dulu Matius 3 ayat 16. Kita baca dulu situ. Jadi prosesnya adalah proses di rumah rohani dibentuk kita menjadi anak dalam rumah, supaya kita juga akhirnya ada di dalam posisi menjadi anak Allah. Coba kita lihat Matius 7, Matius 3 maksudnya. Haleluya. Maafkanlah saya. Haleluya. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Kapan dia mengalami baptisan? Setelah dibentuk dalam rumah. Berapa tahun? 30 tahun. Ini tidak bisa dipangsa. Karena Yesus sebagai manusia, orang Nazaret, anak Yusuf dibentuk. Tapi bagaimana dia akhirnya naik kepada level yang berikutnya, menjadi anak? Coba lihat di situ. Sesudah dibaptis segera Yesus keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkat. Inilah level yang namanya generasi Kristus. Haleluya. Level inilah kita akan mengerti prinsip rohani, nilai-nilai rohani. Kita tahu apa yang sedang kita kerjakan. Apa? Sekarang kita bisa di-upgrade untuk ada di dalam pengertian anak Bapa.
Tapi sebelum anak Bapa di surga, kita harus menjadi anak Bapa di dalam rumah. Amin. Karena ini sudah kebenaran. Yesus sendiri sudah mengikuti polanya. Ya, jadi Yesus sudah ada di situ. Jadi dia menjadi anak Bapaknya dulu, barulah dia masuk pada anak Bapa di situ. Haleluya. Nah sekarang saya melihat ada beberapa definisi tentang pembapaan rohani. Ya, proses pembapaan rohani. Ya, jadi tidak disebut proses penggerejaan rohani, pembapaan rohani, karena Tuhan membangun rumah bagi Yesus lewat ikat jadi Yusuf dan Maria. Haleluya. Apa itu proses pembapaan? Tulis saja itu. Yang pertama adalah proses untuk mengikuti seseorang. Dari pelajaran ini, itu adalah proses untuk mengikuti seseorang. Seseorangnya apa? Yang kelihatan. Harus kelihatan orangnya, ya kan? Sebagai pola untuk kita ikuti. Itu prosesnya dulu. Jadi seseorang proses mengikuti seseorang, ya, yang kelihatan sebagai pola. Ya, aku mau jadi pengikut Yesus saja. Yes, bagus sekali. Tapi kau nggak melihat. Kamu nggak bisa melihat karena kita masih harus mengalami proses. Haleluya. Karena harus ada polanya, ada contohnya. Ya kan? Seorang anak kecil juga nggak bisa langsung lihat aku baru lahir, aku mengikuti Yesus. Tetap perlu tangan bapaknya. Haleluya. Mamanya untuk membimbing dia, menopang dia, mendukung dia, mengajar dia. Jadi itu sudah pola alamiahnya kita. Haleluya. Jadi ini adalah proses untuk mengikuti seseorang yang kelihatan. Siapa yang kita ikuti? Nah ini jelas, mengikuti Yesus. Luar biasa mengikuti Yesus. Kelihatan nggak? Iya. Ya, makanya Tuhan sebenarnya ketika kita menerima roh kesaksian kita adalah generasi Kristus, kamu harus cari tahu dan pastikan sebenarnya kamu akan dilindungi, ditempatkan dalam satu rumah rohani sama seperti Yesus, dia dilindungi dalam rumah rohani. Nah, proses yang pertama yang akan dialami orang itu adalah proses mengikuti. Amin. Siapa yang perlu kita ikuti? Kita tadi sudah belajar 1 Korintus 11 ayat 1. Ikutilah seseorang yang memiliki kebenaran pola Kristus. Jadi harus jelas. Jadi kita tidak mengikuti yang tidak tahu polanya. Ya. Dia pakai juga, entah bego di dalam enggak tahu. Iya kan? Nggak bisa. Harus jelas. Ya. Jadi kamu jelas apa yang kamu ikuti, siapa yang kau ikuti. Kalau dia langkah kanan, pakai langkah kanan. Kalau dia menghadap ke timur, menghadap ke timur. Jadi jelas. Karena di baris berbaris kan jelas. Ada komando siap gerak, siap. Jangan siap gerak, kau duduk. Istilah di tempat gak, kau jalan. Kacau dari sana. Tanpa perintah, bubar barisan, kau berdiri. Udah selesai baru dia mulai lagi berdiri. Ya ini namanya aneh namanya. Haleluya. Jadi jelas mengikuti karena ada komando. Nah ini harus ada komando. Jadi kamu akan mulai mengerti ada garis komando karena ada yang kau lihat jelas apa yang dikatakan. Jelas. Haleluya. Makanya kata ikuti. Jadi kita harus menjadi pengikut seseorang itu. 1 Korintus 11 ayat 16 tadi, ikutilah, jadilah pengikutku. Ya, siapa yang diikuti? Katakannya Paulus bilang ikuti. Kemudian juga tadi di Filipi 3, ikuti orang yang sudah. Jadi kita lihat dulu Filipi 3 ayat 17. Kembali ke sini. Filipi 3. Haleluya. Saudara-saudara, ikutilah teladan. Pertama, jadilah pengikutku. Dia kan manusia, ya Paulus manusia.
Yusuf juga manusia. Gak bisa lah. Harus yang rohani. Yesus, iya betul. Tapi nanti kau bingung. Gak kau lihat, makanya Tuhan kasih kita apa namanya kemudahan. Membawanya kita kepada satu rumah rohani. Bukan menetapkan seseorang yang ada di sana. Dan kamu ikuti. Itu ketetapan Tuhan. Haleluya. Jadi gak ada kamu harus tahu, ikuti dan jelas dengar itu. Kamu harus mendengar suara Tuhan. Di mana? Siapa yang akan kau ikuti? Amin. Dikatakan ikuti, jadilah pengikutku. Karena apa? Karena dia sudah membangun pola ini seperti Kristus. Yang kedua, perhatikanlah. Ya, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Bagaimana cara memperhatikannya? Tidak bisa kita mengikuti dari jauh. Apalagi dari YouTube. Gimana mau mulai dari YouTube? Dia khotbah, haleluya, yes. Kau nggak lihat. Nggak bisa mengikuti dari jauh. Dia siap gerak, nggak boleh sana. Kau dengar apa? Apa katanya? Nggak jelas. Yang lebih jelas lagi, kau nggak tahu bagaimana dia di depan kamera, tapi bagaimana dia di rumah. Apakah dia hidup? Siapa yang kau ikuti? Dia yang berani menunjukkan kepadamu. Dia hidup. Kamu lihat. Lihat apa yang sudah saya hidupi. Jadi jangan ikuti pengkhotbah, tapi ikutilah dia. Disebut Bapa rohani. Haleluya. Ikuti. Jadi proses begitu harus jelas. Makanya mengikuti proses begitu bukan mengikuti dari jauh, tapi dari dekat. Harus dari dekat. 50 anak Nabi mengikuti Elia. Tapi apakah dia menerima juga Elia? Gak bisa. 100 anak Nabi tetap melihat. Dia tahu jadwal keberangkatan Elia naik ke surga. Tahu jadwalnya. Bukankah Tuhanmu akan jaga ke surga? Tahu. Dia. Karena hanya banyak tahu aja kau, kira-kira gitu. Banyak tahu kau. Kau nggak tahu bagaimana prosesnya. Itu maksudnya Elisa di situ. Jadi bukan hanya tahu, tapi kau tahu nggak prosesnya saya dibentuk. Nah itu maksudnya. 2 kali juga pergi ke Yeriko, ke sungai Yordan juga 50. Kau tahu Tuhan mau ada? Tahu dia. Terlalu banyak ingin kau tahu dan kau tahu, tapi kau tidak mengalami proses dia. Tapi hanya kepada Elia. Elisa berkata, apa yang kau minta? Jadi apa yang kau minta? Pisang. Tidak di ladang. Woi, bawa sini. Apa? Harus dari dekat, nggak bisa jauh. Harus dekat. Oke. Harus dari dekat. Amin. Oke. Perhatikan dulu Lukas 5 ayat 3. Saya melihat ada satu yang luar biasa di sini. Proses untuk Simon, Yakobus dan Yohanes mengikuti Yesus. Oke. Lukas 5 ayat 3, tapi kita mulai dari ayat 1 supaya tahu kronologisnya. Amen. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman. Dengarkan begini, orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ini banyak dilakukan oleh orang, kumpulan orang banyak. Oke, ayat kedua. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Siapa yang mengikuti Yesus di perahu? Simon. Hanya Simonnya
ada di perahu. Lalu Yesus berdiri jauh-jauh mengajar orang banyak. Ada batasannya apa? Air, garis pantai. Orang banyak duduk di situ mendengarkan. Oke, dari jauh. Dari jauh. Lalu lihat ayat keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Jadi pembapaan rohani itu adalah kau dibawa ke dalam. Amin. Tidak melihat dari luar. Kamu Yesus terbatas ngomong kepada orang banyak. Udah selesai dia. Udah habis apa namanya bahan banyak. Udah selesai. Tapi ingat kepada Simon, dia berbicara jauh lebih dalam. Haleluya. Lalu apa katanya? Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Haleluya. Kepada orang banyak Yesus mengajar. Tetapi kepada Simon Yesus berkata. Haleluya. Perkataan datang kepada Simon, tetapi kepada orang banyak tidak dipercayakan perkataannya. Haleluya. Tidak dipercayakan perkataannya. Karena ada level. Sekarang pertanyaannya adalah, kamu di level mana? Apakah kamu di kerumunan orang? Atau orang yang akan mulai dibawa masuk ke tempat lebih dalam? Oke, apa yang terjadi ketika kita dibawa ke tempat lebih dalam? Pertama dikatakan ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Artinya ada level yang baru. Apa? Sekarang Simon melihat perkataan Yesus bukan lagi negosiasi, bukan lagi penawaran, bukan lagi mudah-mudahan, tapi sekarang mulai melihat ada level yang baru, bahwa perkataan Yesus itu menjadi perintah kepada dia yang dia mulai taati. Haleluya. Punya pergumulan, dia menangkap apa-apa. Tapi karena engkau yang memerintahkan, aku akan menebarkan jalan juga. Mulai terjadi pergeseran. Apa perkataan seseorang yang kita ikuti itu mulai berubah nilainya. Bukan lagi negosiasi, bukan lagi permohonan atau permintaan. Ada level yang baru, melihat sebagai perintah untuk kita taati. Karena engkau yang mengatakannya, akan kutaati. Apa yang terjadi? Ayat ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Haleluya. Sama seperti Yesus ketika dia masuk kepada level yang baru, surga terbuka. Haleluya. Surga terbuka, lalu Roh Kudus menyatakan diri, menginaugurasi penyertaannya kepada Yesus. Haleluya. Ketika engkau masuk lebih dalam, engkau akan mulai melihat level rohani, sehingga kamu bisa melihat bahwa apa yang selama ini susah bagimu kau lakukan, sekarang mudah kau lakukan. Karena ada kecepatan, ada kemudahan. Karena di dalam ketaatan itulah engkau lihat dimensi firman, bukan menjadi pergumulan, tapi di dalam dimensi itu kau akan melihat namanya pelipat ganda. Ada terobosan, ada kekuatan. Sehingga apa yang terjadi? Semalam-malaman kami sudah menangkap ikan, bergumul dengan konsep hidupnya. Dia hidup dengan apa yang dia tahu. Petrus itu bukan nelayan baru-baru, dia sudah menjadi nelayan. Memang punya pengalaman. Haleluya. Sudah punya pengalaman karena dia adalah seorang nelayan, penjala ikan. Berarti dia mengerjakan itu sudah rutinitas. Tapi ada dimensi yang baru. Kita harus keluar dari kepengikutan rutinitas yang menjadi Kristen rutinitas. Sekarang dibawa kita jauh masuk di dalam. Lalu kau akan mengerti ada di sana kuasa di dalam berkata. Maka kau mulai mendengarkan ada perintah di sana. Dimensi ketaatan engkau akan mulai alami. Sehingga kau bisa mulai melihat tangkapan-tangkapan besar di dalam perjalanan hidupmu. Di situ akan kau mulai melihat bahwa firman yang telah menjadi manusia itu akan nyata di dalam hidupmu. Ini firman yang datang tidak akan kita gumulkan.
Tapi di level ini firman yang datang akan kita taati. Amin. Haleluya, akan kita taati. Jadi kemudian dikatakan, jadi kita bisa melihat di sini di dalam proses mengikuti, levelnya adalah mengikuti dari dekat, mengikuti bersama. Kalau lebih dalam lagi, masuk lebih dalam. Haleluya. Perhatikanlah dia yang berkembang. Itulah yang disebut Bapa rohani. Amin. Haleluya. Dia akan mengajarkan tentang keuangan, tapi dia hidup di dalam keuangan. Dia mengajarkan tentang keluarga, tapi dia sudah hidup ada di sini. Dia akan mengajarkan prinsip tentang Kristus, karena Kristus telah membentuk dia di sini. Haleluya. Jadi pola ini dalam namanya proses mengikuti. Perhatikanlah hari-hari kamu ikuti. Jangan berdiri dari jauh, tapi lakukan tindakan iman. Masuk lebih dalam. Haleluya. Yang kedua, proses pembapaan itu, pembapaan rohani adalah proses untuk mempercayakan diri dan percaya kepada perkataan orang yang kita ikuti. Saya ulangi, proses kita mempercayakan diri dan percaya kepada perkataan yang kita ikuti. Yohanes 14 ayat 1. Haleluya. Yohanes 14 ayat 1. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Haleluya. Jangan gelisah hatimu. Karena sebanyak orang saat ini juga gelisah karena dia tidak menemukan pola. Karena itu dikatakan oleh Roma, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, saat dia menemukan orang yang menjadi pola dalam hidupnya. Karena itu pola, karena itu adalah kebenaran. Haleluya. Sebenarnya jangan gelisah hatimu. Artinya kapan kita akan mulai berhenti gelisah? Karena ketika kita mulai percayalah kepada Allah. Dan yang kedua, percayalah juga kepada ini. Yang bicara siapa? Yesus. Firman-Nya seperti apa ini? Firman yang telah menjadi manusia biasa, orang Nazaret. Dia kan Tuhan, belum. Dia belum sampai di sini, di level itu. Haleluya. Karena itu proses yang firman menjadi Tuhan level yang ke-8. Yang ke-9 adalah firman menjadi Kristus. Haleluya. Tapi di level yang itu dia berkata, percaya juga kepada Allah, tapi percaya juga kepada aku. Haleluya. Artinya kau harus percaya kepada Allah bahwa Allah memberikan seseorang yang juga akan mempercayai. Jadi ini bukan pekerjaan manusia. Tuhan yang menentukan itu. Tuhan yang menentukan itu, bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu, mempercayai seseorang. Pada waktu itulah kamu tidak perlu gelisah, kamu tidak perlu lagi bergumul, karena sekarang ada perkataan yang datang dari surga yang mengalir dari orang yang kau ikuti. Maka dikatakan proses pembapaan itu proses untuk mempercayakan diri kepada seseorang dan percaya kepada perkataan orang yang kita ikuti. Ingat, yang kita ikuti di sini yang kita lihat. Harus kita lihat. Gak mau, aku mau mengikuti Paulus. Gak mau kau lihat. Kau bisa mau sih yang kau lihat. Karena nama pendetanya mungkin itu. Nama Paulus. Bukan, kau harus ikuti. Selama kamu tidak mengerti prinsip ini, kamu akan mengalami bingung dan gelisah. Haleluya. Naik asam urat, naik asam sebulan. Kenapa? Karena kamu tidak mau mempercayakan diri. Percayakanlah dirimu, percayakanlah dirimu kepada orang yang harus kau ikuti. Maka kamu tidak akan bergumul. Haleluya. Haleluya. Coba kalau mama anaknya tidak percayakan pada dia, tiap pagi pasti perang terus. Itu masukkan itu ke kos kaki misalnya, nggak mau katanya, habis. Nah, pulang sekolah, nah kamu harus tukar baju dulu, buka kos kaki, taruh di sini itu semua. Tapi begitu kali Allah sungguh berserahkan situ, apa yang terjadi? Dido. Apa yang terjadi? Nggak ada sejahtera di situ. Haleluya.
Haleluya. Siapakah yang menjadi anak bagi seorang bapak? Dia yang mengikuti pola. Jadi tidak sulit bilang kanan kirinya untuk mengikuti pola. Bukanlah hal yang sulit. Seorang penjahit ingin menjahit satu jahitan desainer yang besar. Dia harus punya pola dulu. Untuk menjahit punya pola dulu kan? Maka korbanlah yang namanya surat kabar. Dulu kan surat kabar gunting koran ya kan? Gunting dulu. Kan ada polanya dulu. Kalau dia sudah profesional barulah dia gunting. Tapi biasanya ada dulu polanya. Ya kan? Maka dulu tukang jahit sudah yang paling menumpuk bukan kainnya sudah dijual, koran yang menumpuk. Apa itu pola? Supaya berikutnya, ada pernah dulu pola kayak gini, pola kebaya, tinggal diambilnya. Ini polanya, tinggal bilang lingkar pinggang, lingkar dada, lingkar-lingkaran semua, sampai kepada si melingkar. Melingkar semua, ya kan? Ada pola. Haleluya. Sang profesional desainer aja perlu pola untuk mengikuti. Haleluya. Presiden kita sekarang aja pasti jauh lebih mudah karena sebelumnya sudah ada yang jadi pola. Diakui. Jadi di mana ada pembangunan? Dia diikuti karena polanya. Jadi sekarang Indonesia on the track. Haleluya. Sebelumnya presiden sudah mulai dari nol semua, mulai dari awal, karena ego ke ego, iya kan? Sehingga orang-orangnya disembunyikan. Kali ini saya lihat ada rapat dengar pendapat, ya pejabat lama diundang datang, lalu ikut mulai bekerja bersama. Ini pola. Jadi tidak ada polanya. Nah, di mana ada pola, di situ Allah bekerja. Amin. Haleluya. Kalau ada pola, pasti di situ Allah bekerja. Karena Allah tidak pernah bekerja di luar dari pola. Salah satu sifat Allah yang tidak bisa dia langgar adalah dia tidak melanggar pola yang sudah dia bangun. Amin. Jadi proses pembapaan adalah proses untuk seseorang mempercayakan diri dan percaya kepada perkataan orang yang diikuti. Oke? Nomor 3, proses pembapaan adalah proses perkataan seseorang yang diikuti menjadi anugerah bagi hidupnya. Haleluya. Proses yang perkataan seseorang yang dia ikuti menjadi anugerah bagi hidupnya. Ya, Lukas 15 ayat 5 kita lihat dulu. Lukas 15 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Dia sudah punya pola? Dia sudah punya pola menjadi nelayan. Jelas dia tahu bahwa dia tidak akan pernah melemparkan jalannya di pinggir pantai. Dia harus bertolak. Kenapa? Sudah ada pola di dalam laut. Apa polanya? Sudah mulai muncul matahari, ikan akan perkataan yang datang jauh lebih daripada hari-hari yang sudah dibangun. Simon, apa katanya? Lalu dikatakan, tapi katanya kami tidak menangkap apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan. Ikutilah seseorang. Ketika perkataan-perkataannya datang kepadamu, kau melihat anugerah di situ. Nggak ada satu hal yang membuat kamu sulit. Kamu bisa melihat, engkau mudah mengerti. Iya ya, selama ini tersembunyi bagi kami. Kenapa betul bisa mengerti? Terima kasih Tuhan. Ada sudah yang dibukakan, ada pengertian yang dibukakan, ada sesuatu level yang membawa mudah kau masuk di sana. Itulah yang disebut sumber anugerah. Haleluya. Ya, jadi siapa yang dari siapa kau dengar itu? Orang yang sudah ikuti, tentu kau harus lihat. Perkataannya itu menjadi sesuatu yang mudah kau ikuti. Haleluya. Ya, jadi dia ketika dikatakan, nah sekarang dia mulai melihat perkataan itu mulai menjadi perintah. Dan itu nggak susah diikuti. Karena apa? Karena dia sekarang diberi anugerah ketaatan. Amin. Haleluya. Dia taat. Yang ketiga, ya proses pembapaan itu adalah proses untuk membangun dan membentuk roh pengertian. Atau understanding spirit.
tanda seseorang, saya anak dari bapak saya mudah mengerti perkataan bapak saya. Kalau enggak, lebu-lebu yang datang. Buka sini. Kenapa ada lebu-lebu? Ya kan? Hancur sapu lidi, hancur juga sendok, hancur juga sapu, gagang semak sapu, semua hancur. Kenapa? Enggak ada pengertian. Gereja ketika tidak ditemukan roh pengertian di dalam tempat itu, maka tempat itu menjadi tempat pergumulan. Orang yang datang bergumul tambah bergumul. Orang datang pusing tambah mirdong. Lama-lama pingsan. Bukan. Rumah yang Tuhan maksud di situ adalah di sana dibangun roh pengertian. Haleluya. Tanda kau anak dari bapak jasmanimu adalah kau menerima pengertian dari apa yang diajarkannya kepadamu. Ada roh pengertian di sana. Haleluya. Makanya bapak mengajar anaknya. Lalu anaknya mendengar perkataan bapaknya. Kenapa? Karena ada roh pengertian. Ini jelas dulu di sini. Di mana ada roh pengertian, tidak ada pergumulan. Haleluya. Roh Kudus yang akan mengerjakan itu. Ini bukan pekerjaan manusia, tetapi itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi tandanya kamu akan mulai mengikuti seseorang, maka kamu akan ditumbuhkan di dalam roh pengertian dalam perjalanan rohani. Jadi itu semakin mudah. Karena apa? Ada roh pengertian di sana. Kita lihat dulu Lukas 5 ayat yang ke-8. Kita lihat dulu seperti apa roh pengertian. Ingat tadi perkataan Tuhan di ayat yang ke-5, apa katanya? Di ayat apa katanya? Bertolak ke tempat lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Sekarang kita lihat responnya Simon. Ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku seorang benar. Sebelumnya dia panggil guru, sekarang dia panggil Tuhan. Ada level dalam hubungan yang di-upgrade. Bukan pengertian. Bukan hanya itu saja, disuruh dia melebarkan jala, dia taat, dia tangkap ikan, harusnya kan enak dia bawa. Pulang dia. Sekarang bukan hasil ketaatan itu dia yang diterima, tapi hati bapaknya. Amin. Sekarang dia mengerti. Sekarang bukan Tuhan bukan mau saya dapat tangkapan besar, tapi sekarang aku tahu apa yang harus kuikuti. Dia mulai menangkap isi hati. Haleluya. Dia mulai menangkap isi hatinya. Apa maksudnya Bapak ini? Apa maksudnya? Dia mencari itu. Kalau enggak akan terjebak kepada yang namanya natural. Ya, suara yang besar lah. Kan kamu boleh suara lembut, kenapa suara besar? Nah, kepada natural. Padahal maunya dia ditangkap dengan kemana? Isi hatinya ditangkap. Halo? Kita akan masuk kepada pengertian isi hati. Dari mana jalannya? Simon, dia hanya diberi bintang, lemparkan jalamu, kemudian dia tahan, kemudian ditangkap besar. Dua perahu hampir tenggelam dan penuh ikannya bukan kecil-kecil, besar-besar, sampai besar. Tapi begitu dikatakan dia melihat yang banyak itu, justru dia tidak melihat lagi ikan yang besar. Sekarang dia menangkap isi hatinya. Supaya jelas, makanya anak itu dia mulai menangkap isi hati. Sama seperti orang Medan, tolong dulu ambil apa itu, datang. Itu apa itu? Datang juga apa namanya pisang goreng. Apa kan? Jangan apa kali kau kesini. Semua apa? Tapi datang pisang goreng. Ini sudah jelas. Bawa dulu kopi itu ke sini. Bawa dulu pisang goreng. Nggak datang. Tapi ini bawa dulu apa itu? Dan apa yang satu lagi bawa ke sini. Supaya jangan apa kali kita duduk di sini. Orang Medan kan hebat, semua pakai apa aja. Haleluya. Tapi saya tangkap bukan soal itu, tapi orang Medan menangkap isi hati.
Apa di dalam proses kita lihat di dalam perjalanan rumah rohani? Roh pengertian. Haleluya. Haleluya. Roh pengertian itu akan membawa kita kepada pintu yang surga yang terbuka. Kita akan bisa melihat tangkapan yang besar. Kita akan dibawa kepada kuasa ikat janji. Itu kuasa berkat. Apa itu? Kita akan terhubung olehmu. Seluruh bangsa akan diberkati. Kita akan dibawa kepada yang namanya kekuatan untuk memulihkan bangsa-bangsa itu. Kenapa? Karena itu hal yang harus kita alami dalam hidup kita. Makanya di dalam melihat seseorang mulai menemukan rumah rohaninya adalah dia mulai menemukan roh pengertian bertumbuh di dalam hidupnya. Haleluya. Roh pengertian. Haleluya. Haleluya. Jangan diajar 4 lembar, ya. 2 baris pun belum dapat. Lalu internalisasi, buka catatan. Nomor 1, nomor 2, bukan itu. Bukan. Internalisasi itu bukan buka catatan. Tapi kau mulai menangkap dalam ini yang saya tangkap. Ketika kau konfirmasi kepada dia, kau ikuti, ya itu juga yang saya maksud. Di mana 2 orang 3 sepakat, 2-3 orang sepakat, aku ada di situ, maka kuasaku akan bekerja. Haleluya. Haleluya. Jadi prinsip pembentukan pembapaan itu adalah di mana kita akan menerima roh pengertian. Haleluya. Menerima. Prinsip proses pembapaan itu adalah proses untuk membawa di posisi rohani. Karena namanya juga bapak rohani, tentu harus dibawa kepada posisi rohani. Jelas dulu. Haleluya. Kalau bapak jasmani di posisi mana? Ya di posisi bapaknya, supaya dia bisa menerima warisan bapaknya. Ya kan? Kalau dilihatnya juga anaknya ugal-ugalan naik sepeda motor, walaupun sudah dibeli bapaknya sepeda motor, dikandangkannya juga itu sepeda motor. Betul nggak Pak? Iya kan? Daripada sepeda motor dia pergi ke tempat alam yang lain. Lebih baik bukan nakal, iya kan? Karena fasilitas itu dibeli supaya kamu bisa berpikir seperti Bapak berpikir. Ada posisi. Nah sekarang juga sama. Ketika kita menjadi anak rohani, berarti Bapak rohani akan punya kemampuan membawa juga kepada posisi rohani. Haleluya. Rut 1 ayat 16 sampai 17. Rut 1 ayat 16 sampai 17. Sudah? Oke, mari kita baca. Berkatalah Naomi. 14 sorry ya. Rut 1 tadi berapa? Ayat 16. Oke, sorry. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ayat 18. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah dia berkata-kata kepadanya. Jadi proses pembapaan rohani adalah proses untuk dibawa kepada posisi rohani seorang bapaknya. Haleluya. Jadi itu adalah level yang akan dibentuk di dalam dirinya. Sehingga apa? Dia bisa melihat seperti bapaknya melihat. Dia bisa mendengar seperti bapaknya mendengar. Dia bisa mengerti seperti bapaknya mengerti. Pada level itulah disebut namanya kedewasaan.
Untuk apa seorang bapak dan ibu mendidik anaknya? Supaya dewasa. Walaupun kadang-kadang ibu bilang, aduh nak masuklah ke rahimku lagi, pingin sekali aku menggendong. Ya, tapi anak muda, udah gadis, nggak bisa lagi. Ibu kan kadang begitu, aduh pingin kali. Dia sekarang dulu bikin dia gendong, sekarang udah besar. Ya memang sudah prosesnya, dia harus tidak digendong lagi. Ya, yang bapak-bapak mama jujur, ya kan? Udah pingin lagi digendong lagi ya kan? Tapi ingat, goal kita bukan supaya dia digendongan kita terus, tetapi membawa dia kepada kedewasaan di dalam kita berpikir. Halo? Kadang-kadang saya udah lupa, kadang-kadang saya lupa, anak saya udah gadis. Anak saya juga udah dewasa. Iya juga ya, pinginnya gendong dia terus. Tapi ingat, apa goalnya? Bapak dan ibu melakukan supaya anaknya ada di level yang sama. Haleluya. Ruth berkata, apa katanya? Jangan suruh aku pergi. Kemana aku pergi? Disitulah aku pergi. Berarti ini proses perjalanan rohani di mana kita dibawa kepada level yang baru. Haleluya. Yang keenam, proses pembapaan itu adalah proses untuk membangun kedewasaan Kristus. Haleluya. Namanya juga generasi Kristus. Tentu kedewasaannya adalah kedewasaan Kristus. Halo? Galatia 4 ayat 1 sampai 2. Saya hampir berakhir. Galatia 4 Galatia 4 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca. Yang dimaksud ialah selama ahli waris belum akibat sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Haleluya. Ayat 3. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh dunia. Kedewasaanlah membuat kita ada di dalam kesesatan. Tetapi ketika kita dibentuk di dalam kedewasaan, sebenarnya untuk membentuk roh keputraan, roh anak di dalam diri kita. Ingat Yesus, anak Yusuf, tapi dia naik masuk ke sungai Yordan lalu berkata, inilah anak yang kukasihi. Sekarang dia anak bapaknya. Kepadanya lah aku berkenan. Sejak hari itulah Yesus mulai melayani pekerjaan Bapaknya. Makanya tujuan dari pembapaan bukan supaya anak-anak itu tetap anak-anak terus, tapi akan datang waktunya anak yang dewasa harus berkolaborasi dengan bapaknya. Goal dari pembapaan itu bukan supaya terus anak-anak. No, tujuan goalnya adalah ketika dia sudah bertumbuh dan dia tidak lagi menjadi anak-anak terus, dia menjadi akil balik. Pada waktu itulah bapaknya akan mulai berkolaborasi untuk membangun pola Kristus di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Jadi anak-anak bagi bapak itu titipan, bukan milik bapak rohani. Tapi selama dia menyerahkan diri, bapak akan membentuk dia dengan pola Kristus. Haleluya. Tujuannya apa? Dewasa. Haleluya. Makanya perlu mendengar suara bapaknya, jangan suara yang lain. Ya. Haleluya. Harus fokus dengan suara bapaknya. Ya. Saya punya anak sekarang, satu orang saya buat di homeschooling. Ya. Tujuannya satu, supaya dia lebih banyak mendengar suara bapaknya. Waktu dia di sekolah dulu reguler, banyak kali suara-suara didengar. Begitu datang ke mana, kau sudah di level mana? Level ML maksudnya. Level-level yang dicari, bukan level bapaknya yang dicari. Tapi mulai cari supaya dia mulai mengejar level bapak rohani. Haleluya. Halo. Dia mengejar level bapak rohaninya.
supaya anak jasmani menjadi anak rohani. Halo, supaya anak jasmani menjadi anak rohani. Apa goalnya adalah supaya dia menjadi akil balik, menjadi dewasa. Pada waktu itulah dia mulai dipercayakan, dan dia akhirnya bisa berkolaborasi dengan bapaknya, dan mereka akan menjadi power one, menjadi satu untuk bisa mengerjakan pekerjaan Bapa. Yang terakhir, Galatia 4:19. Galatia 4:19. Haleluya. Mari kita baca 1, 2, 3. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin sampai rupa Kristus menjadi nyata atas kamu. Baca sekali lagi 1, 2, 3 ya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Haleluya. Bapak Ibu akan dibawa bersalin, dibawa di dalam persalinan sampai katanya apa yang disalinkan supaya rupa Kristus. Kan bukan balik dinasihati, dan siap ini datang lagi, balik lagi, mungkin menasihati hal yang sama 10 kali, 20 kali, 30 kali. Bersalin itu. Haleluya. Itu bersalin. Bersalin. Haleluya. Haleluya. Tak ngerti. Bersalin. Haleluya. Tapi semangat terus. Haleluya. Haleluya. Yang dikatakan pastor itu saya ngerti. Betul. Haleluya. Ya ingat itu proses persalinan. Kok nggak ngerti? Udah jurus 1, jurus 2, jurus 3, jurus 9 bulan nggak ngerti. Apa goalnya? Sampai rupa Kristus. Dia melahirkan kehidupan betapa kita. Haleluya. Haleluya. Maka layaklah kita disebut generasi Kristus. Haleluya. Haleluya. Tujuan goal akhir dari pembapaan rohani adalah sampai rupa Kristus menjadi nyata, tidak tersembunyi, tidak lagi ambigu, tapi jelas terlihat dalam kehidupanmu. Pada waktu itulah mau kamu akan bisa mengerti, itulah generasi Kristus. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Bapa, kami mengerti di titik ini sekarang kami tahu Tuhan bahwa itu adalah proses rohani yang akan kami alami. Karena kami adalah manusia rohani, maka kami juga akan diproses dalam proses rohani. Sehingga Tuhan memberikan kami rumah rohani dan juga menganugerahkan seorang Bapa rohani di dalamnya untuk melindungi kami, membawa kami untuk diajar untuk mengikuti sampai kami bisa melihat rupa Kristus dibentuk di dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, biarlah roh pengertian terbangun di dalam hati kami, sehingga kami mengerti sekarang dan disingkapkan sekarang apa yang belum kami mengerti, akan Roh Kudus singkapkan berikutnya di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Singkapkan dengan jelas. Baik, mungkin kita break dulu 15 menit ya, jangan setengah jam.